semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru join, perkenalkan nama gue Vera. Dan karena banyak banget yang nanya, Kak gimana sih cara untuk jadi pramugari? So, di video kali ini aku akan bahas tentang persyaratan untuk jadi pramugari. Persyaratan untuk jadi pramugari itu berbeda-beda tergantung dari masing-masing kualifikasi atau ketentuan dari perusahaan. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang persyaratan untuk menjadi pramugari Garuda Indonesia. Kualifikasi pramugari Garuda Indonesia pertama adalah kalian harus berwarga negara Indonesia. Yang kedua, kalian harus wanita. Yang ketiga, kalian bersedia menjadi flight attendant training dengan pendidikan dan pelatihan swadaya. Nah, untuk menjadi flight attendant training sendiri itu ada syarat-syaratnya. Persyaratan calon flight attendant training. Yang pertama, kalian harus berpenampilan menarik dan berkepribadian baik. Jadi harus charming dengan grooming kalian yang bagus dan menarik. Yang kedua, kalian harus single. Jadi buat kalian yang sudah menikah, mohon maaf kalian sudah tidak bisa untuk menjadi pramugari. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Aku yakin semua perusahaan juga menerapkan persyaratan yang sama. Yang keempat, usia minimum 18 tahun dan maksimum 27 tahun saat pendaftaran. Nah, banyak yang nanya nih, Kak, kalau misal tahun ini aku usianya 18 tahun, tapi bulan ini aku mau daftar, tapi bulan ini aku belum ulang tahun ke-18, bisa nggak, Kak? Nggak bisa. Jadi ketika daftar tuh, kalian harus usia 18 tahun. Dan juga kalau misalnya kalian di tahun ini umur 28 tahun, tapi bulannya belum tanggal lahir kalian mau daftar nih, masih bisa. Karena kalian masih berusia 27 tahun. Yang kelima, tinggi badan minimum 158 cm dan maksimum 172 cm dengan berat badan ideal dan postur tubuh proporsional. Kalau kalian punya tinggi 172 dengan berat kalian 56 kilo, itu masih masuk normal. Rata-rata orang awam ngitungnya tinggi dikurang 110 sama dengan berat badan normal. Berarti kalau misalnya kalian punya tinggi 172 dikurang 110 kan beratnya 62 tuh untuk normalnya. Secara kasar seperti itu, tapi secara detail tidak seperti itu. Semua dihitung berdasarkan BMI. Jadi ada range-nya. Berat badan untuk tinggi 172 misalnya dari 55 kilo sampai 62 kilo. Itu kalian normal. Jadi ketika kalian punya tinggi 172 dan berat kalian 55, kalian masih dikategorikan normal. Selanjutnya, pendidikan minimum SMA, SMK atau sederajat. Diutamakan lulusan D3 ke atas. Jadi buat kalian yang nanya, Kak aku lulusan SMK bisa nggak sih? Kak aku lulusan STM bisa nggak sih lamar jadi pramugari? Kak aku jurusannya IPA bisa nggak jadi pramugari? Atau lulusan D3-nya itu teknik sipil atau S1 kedokteran. Semua lulusan bisa menjadi pramugari. Semua diterima. Kalian mau lulusan perfilman, kalian mau lulusan teknik industri, kalian mau lulusan kedokteran pun kalian bisa ngelamar jadi pramugari. Buat kalian yang lulusan SMA bingung mau milih jurusan apa tapi kalian pengen jadi pramugari in the future, kalian pilih aja passion kalian, pengen pilih jurusan apa, toh nanti mau lulusan apa aja bisa kok jadi pramugari. Aku yakin. Tapi rata-rata yang biasanya pengen jadi pramugari tuh pilih jurusannya bahasa asing. Entah itu jurusan sastra Inggris, sastra Belanda, atau jurusan ilmu komunikasi. Itu masih masuk. Selanjutnya, tidak menggunakan kacamata. Lensa kontak boleh, tapi dengan maksimum -3 dengan silinder C1. Banyak yang nanya juga, Kak, kalau misal aku minusnya 4, bisa nggak jadi pramugari? Nggak bisa, karena maksimum adalah -3. Ada juga yang nanya, Kak, kalau aku pakai kacamata, bisa nggak jadi pramugari? Asal kalian maksimumnya -3, kalian pakai kacamata, kalian bisa lepas dan kalian bisa ganti jadi kontak lens. Selanjutnya, mampu berbahasa Inggris dengan baik, baik itu tulisan maupun lisan, dan diutamakan buat kalian yang punya kemampuan bahasa asing lainnya. Nah, banyak banget yang nanya juga nih, Kak, kalau misal bahasa Inggris aku nggak lancar, bisa nggak jadi pramugari? Gak bisa, karena harus lancar. Akan menyulitkan diri kalian sendiri di dunia kerja ketika kalian tidak lancar berbahasa Inggris, karena kalian harus berhadapan dengan penumpang. Tidak hanya itu, tapi dimulai dari kalian training, itu buku manual kalian yang tebel-tebel itu semuanya isinya Inggris semua, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau kalian harus makan bahasa Inggris setiap hari. Dan banyak banget juga yang nanya, Kak, apakah benar untuk jadi pramugari harus bisa bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya? Nggak. Untuk jadi pramugari, yang wajib untuk dikuasai adalah bahasa Inggris. Untuk bahasa-bahasa lainnya itu adalah nilai plus buat kalian jika kalian bisa. Bahasa asing lainnya akan sangat berguna buat kalian ketika kalian ingin melamar untuk menjadi announcer. Entah itu announcer Mandarin, announcer Belanda,
announcer Arab atau announcer Korea atau announcer Jepang. Tata cara pendaftarannya, pertama kalian harus mengisi formulir pendaftaran secara online. Kalian bisa ketik www.training.garuda-indonesia.com. Buat kalian yang mau daftar sekarang bisa banget karena ada pembukaan sampai penutupan itu 28 September 2018 pukul 16.30 WIB. Peserta yang lolos screening akan di-invite ke Garuda Indonesia Training Center dengan kalian berpakaian rapi, blus lengan pendek dengan warna cerah dan rok selutut dengan warna gelap. Buat kalian yang bingung mau pakai baju apa, kalian bisa pakai baju atasan kemeja putih dan rok warna hitam karena itu adalah warna paling umum yang semua orang pasti punya, dan aku yakin kalian juga pasti punya di rumah. Kemudian memakai sepatu pantofel. Buat kalian yang mau datang, jangan pakai heels yang bertali-tali, stiletto, atau yang jarinya kebuka. Pokoknya cari sepatu yang ketutup jari depannya. Terus menggunakan makeup yang terkesan natural dan rambut diikat rapi. Buat kalian yang punya rambut panjang, harap diikat satu, atau kalian yang mau belajar bikin rambut pramugari bisa nonton video aku di bawah-bawah. Aku ada sharing tentang gimana cara bikin rambut ala pramugari dengan membawa kelengkapan dokumen, ditaruh di map transparan gitu. Nah, untuk menjadi pramugari Garuda Indonesia, kalian juga harus bersedia membayar biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 buat kalian yang lolos di tahap tes penampilan atau masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Nah, apabila kalian dinyatakan tidak lolos, uang yang sudah kalian bayar tidak dapat dikembalikan lagi. Jadi buat kalian yang pengen benar-benar jadi pramugari Garuda Indonesia, kalian harus benar-benar persiapkan diri kalian dengan matang sebelum kalian mendaftar. Biar nggak nyesel kalau kalian cuma main daftar-daftar gitu aja tanpa pikir panjang. Jadwal terdekat untuk seleksi yaitu di tanggal 29 September ini di jam 9 sampai dengan 12 WIB di Hotel Asana Sincerity Dorm, Kompleks Garuda Indonesia Training Center. Sukses buat kalian yang akan coba di tanggal 29 ini. Good luck guys! Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian yang ingin ikut rekrutmen pramugari Garuda Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di sini dan klik di sini untuk video lainnya. Sampai jumpa!